Halo bro, Simba Info di sini. Oke, kali ini Simba akan kembali memberikan informasi ya terkait exchange yang paling banyak dicari dan paling banyak diminati oleh para trader. Nah, aplikasi tersebut adalah MEXC. Di MEXC ini banyak sekali token-token bergenre micin yang bermunculan, dan selain itu juga untuk fitur dari MEXC ini terbilang cukup lengkap ya. Ada launchpad-nya, ada Kickstarter-nya, ada MX DeFi-nya, dan juga ada MDAI. Nah, jadi bagi kalian yang belum memiliki akun dari MEXC, segera daftar saja ya, karena daftarnya pun cukup mudah. Terserah kalian ingin melakukan KYC atau tidak, itu tidak masalah. Jika kalian tidak ingin melakukan KYC atau KYC, itu kalian juga masih bisa menggunakan fitur-fitur di MEXC, baik itu deposit, withdraw, trader, juga trading ya. Trading baik itu di future, di margin maupun di spot. Tapi jika tidak menggunakan KYC, kalian tidak bisa mengakses fitur unggulan lainnya seperti Launchpad, Kickstarter, MX DeFi, dan juga MDAI. Karena untuk mengakses Launchpad, Kickstarter, dan yang lainnya itu kalian wajib menggunakan KYC atau verifikasi identitas lanjutan. Loh, aman nggak Mbah di sini? Menurut Simba sih aman, karena Simba sendiri juga sudah verifikasi ya. Ini kalau nggak percaya, nah ini dia. Klik pada keamanan. Nah, sertifikasi lanjutan selesai ya. Nah, untuk KYC, nah Simba sudah KYC di MEXC ini MEXC ini. Jadi ya menurut Simba sih sampai saat ini aman ya, nggak ada kendalanya. Apalagi banyak sekali juga trader-trader yang memang menggunakan MEXC sebagai alokasi untuk mencari token-token Launchpad atau Kickstarter ya, karena fiturnya cukup lengkap. Jadi bagi kalian yang belum memiliki akun MEXC, bisa daftar melalui link yang sudah Simba berikan di deskripsi video ini ya. Atau jika tidak keberatan, masukkan juga link referral Simba, karena di situ kalian juga bisa mendapatkan cashback sebanyak 10% ya saat kalian melakukan transaksi. Jadi ada keuntungan juga buat para member Simba ya. Jadi misalkan kita ingin melakukan transaksi, baik itu trading di market spot, future maupun market margin ya atau ETF, itu akan mendapatkan pengembalian sebanyak 10%. Nah, jadi fee-nya itu akan dipotong 10%. Jadi cukup lumayan ya. Tapi itu semua terserah dari teman-teman sendiri. Misalkan memang ingin mendapatkan cashback ya atau mendapatkan pengembalian fee, bisa menggunakan linknya Simba. Tapi jika tidak ingin atau ingin daftar sendiri, ya silahkan, tidak masalah. Oke, dan kita lanjut ke fitur-fitur dari MEXC, di mana di MEXC ini ada 4 fitur unggulan yang paling banyak diminati oleh para trader, yaitu Launchpad, Kickstarter, MX DeFi, dan juga MDAI. Nah, kita bahas dulu apa itu Launchpad ya. Launchpad ini adalah kurang lebihnya seperti kita beli di awal ya, beli di awal sebelum token tersebut launching di MEXC. Nah, di mana nantinya kita bisa membeli atau mengikuti Launchpad ini menggunakan token MEXC ya untuk dipertaruhkan. Nah, berhubung di sini semuanya sudah berakhir ya, jadi Simba akan sekedar memberikan informasinya saja cara mengikuti Launchpad-nya. Yang pertama adalah pastikan kalian memiliki token MX. Semakin banyak token MX yang kalian pegang itu akan semakin bagus dan semakin banyak kalian mendapatkan alokasi token dari Launchpad-nya si koloni ini. Loh, lalu caranya gimana Mas? Caranya itu adalah kalian mempertaruhkan token MX ya. Nah, misalkan kalian memiliki 100 token MX. Nah, kalian pertaruhkan semua untuk mengikuti Launchpad. Maka token MX yang kalian punya itu akan di-lock ya, akan dikunci selama proses Launchpad itu. Jadi sebelum Launchpad itu berakhir, kalian tidak bisa menggunakan atau memperjualbelikan token MX yang sudah kalian pertaruhkan. Dan nanti saat sudah berakhir Launchpad-nya, maka token MX tersebut akan kembali ke saldo kalian ya. Akan kembali ke saldo kalian dan nanti dipotong sesuai alokasi token yang kalian dapatkan. Misalkan satu token koloni itu harganya 1 MX ya. Nah, jadi misalkan dari 100 token yang kalian alokasi, 100 token MX yang kalian pertaruhkan, itu kalian mendapatkan 2 token koloni,
maka 2 token MX itu akan dipotong untuk membeli 2 token koloni, dan yang 98 token itu akan kembali lagi ke akun MX kalian ya, akan kembali ke token MX. Nah, itulah mudahnya bermain di Launchpad. Jadi di sini intinya semakin banyak kalian memegang token MX yang kalian pertaruhkan, itu akan semakin banyak alokasi token yang akan kalian dapatkan. Tapi itu tadi, di sini orangnya itu yang bermain tuh juta-jutaan ya, banyak sekali. Jadi misalkan kalian memang ingin mengikuti Launchpad, pastikan untuk memiliki token yang cukup banyak untuk dipertaruhkan agar mendapatkan alokasi token yang cukup lumayan. Karena biasanya saat Launchpadnya ini berakhir dan dia masuk ke dalam market spot dan diperdagangkan, itu harganya bisa ngepam sampai dengan ribuan persen. Selanjutnya itu ada pada Kickstarter. Nah, apa itu Kickstarter, Mbah? Kickstarter ini sejenis kayak apa ya? Sejenis kayak kita seperti kayak airdrop lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini biar kelihatan dulu. Jadi di sini kita hanya melakukan voting ya. Melakukan voting token-token yang akan segera diluncurkan. Nah, jadi untuk dia masuk ke dalam exchange-nya Maxi itu ada beberapa cara, dari Launchpad, terus dari Kickstarter, dari MD juga bisa. Nah, jadi ini ada beberapa token ya yang dia mengikuti Kickstarter. Jadi caranya untuk mengikuti Kickstarter adalah sama ya, seperti di Launchpad, cuman beda. Iya, sama ya beda. Ya agak perbedaan lah. Cuman bedanya untuk di Kickstarter ini kita menggunakan voting. Satu voting itu membutuhkan 10 token MX. Nah, jadi misalkan kalian ingin melakukan 10 vote itu membutuhkan 100 token MX. Nah, nantinya saat token tersebut sudah launching, maka kalian bisa mendapatkan hadiah ya. Hadiah atau bisa dibilang airdrop lah, airdrop dari token yang kalian votingkan ya, yang kalian vote tadi. Jika dia launching, karena di sini kan semakin banyak yang vote ya. Semakin banyak yang vote, maka itulah yang akan launching di MEXC. Karena untuk si MEXC ini dia mengikuti komunitas ya, komunitas dari pemegang token MX. Jadi si MEX ini atau exchange-nya ini tidak bisa asal langsung memasukkan token ya ke dalam token MX, tapi dia mengikuti kehendak para holder atau para investor yang memegang token MX. Nah, jadi misalkan kalian ingin mendapatkan airdrop yang lumayan banyak, ya ambil voting saja sebanyak mungkin. Minimal satu voting itu adalah 10 token MX. Lalu selanjutnya ada MX DeFi. Nah, MX DeFi ini adalah fitur staking ya, untuk kalian bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah atau bunga selama kalian melakukan staking, atau jika di perbankan itu seperti kita melakukan deposito. Jadi setiap tahunnya itu akan mendapatkan komisi atau APY ya, atau APY. Nah, di sini ada banyak sekali fitur-fiturnya. Lalu stakingnya juga banyak. Nah, ini dia. Untuk Bitcoin ya, Bitcoin ini untuk penghasilan per tahun atau APR-nya per tahun itu ada 3%. Lalu untuk Ethereum ini bunganya per 1 tahun itu ada 3%. Untuk USDT ada 7% selama 1 tahun. Nah, jadi terbilang cukup ya, lumayan sih ya, seperti ya jika kita lihat ya sama seperti staking pada umumnya. Lalu selanjutnya ada MDAI. Nah, MDAI ini sangat mirip sekali dengan Launchpad ya. Kenapa kok bisa sangat mirip, Mbah? Nah, karena di sini itu sistemnya itu ya kita sama seperti melakukan pertaruhan token ya. Mempertaruhkan token MX kita untuk mendapatkan MDAI. Ya. Namun di sini untuk yang mendapatkan MDAI ini seperti kayak diundi ya. Bedanya kalau di Launchpad itu kan meskipun kita sedikit melakukan pertaruhan token, kita akan mendapatkan token yang di Launchpad ya, meskipun hanya 0, sekian lah misalkan, taruhlah seperti itu. Tapi kalau di MDAI ini itu seperti kayak diundi. Jadi ya untung-untungan gitu. Misalkan kalian sudah melakukan pertaruhan 100 token MX. Nah, itu belum tentu kalian bisa mendapatkannya di MDAI ini.
karena ini sistemnya itu sistem diundi ya, sistem acak. Berbeda jika di Launchpad. Kalau di Launchpad itu seberapapun kalian mengalokasikan token itu pasti akan mendapatkan token tersebut. Meskipun token itu sedikit ya. Karena dilihat dari seberapa banyak orang yang memegang token MX, disitulah orang yang mendapatkan alokasi token paling banyak. Oke, next video selanjutnya Simbah akan membahas lagi informasi-informasi lainnya terkait kripto dan beberapa info penting lainnya. Salam dari saya, Simbah Info.